Untuk topik kita yaitu mengatasi perilaku peserta didik yang tidak baik. Saya sebagai coach untuk sesi pertama ini dan yang menjadi coach adalah Bu Sunarmi, nggih. Nggih, siap Bu Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ferry. Oke, selamat sore Bu Narmi. Bagaimana kabar Bu Selamat Narmi sore. hari ini? Alhamdulillah, kabar saya luar biasa baik Bu. Iya, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kemarin Bu Narmi ingin mengobrol dengan saya, tapi karena ramai saat upacara, Bu Narmi jadi menundanya. Apa tujuan Bu Iya Narmi yang Bu. ingin disampaikan dan dibahas bersama saya hari ini? Begini Bu Ferry, saya kan akhir-akhir ini juga bingung. Saya memiliki masalah itu ketika itu dengan berkaitan dengan karakter anak-anak saya Bu Ferry. Ketika saya berada di sekolah, anak-anak saya itu karakternya mengalami penurunan itu menurut saya. Oh baik, jadi bisakah Bu Narmi menceritakan kepada saya secara detail penurunan apa sih yang terjadi pada anak-anak? Begini Bu Ferry nggih, itu yang terjadi itu adalah anak-anak saya ketika di antara pergantian jam atau juga di waktu-waktu sebelum pembelajaran itu tingkahnya menunjukkan gimana ya, kadang-kadang itu etikanya kurang, adabnya kepada bapak ibu guru kurang, kemudian menjaga fasilitas sekolah juga kurang. Nah ini Bu Ferry, jadi saya kadang-kadang bingung apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak saya itu. Baik. Jadi anak-anak terhadap fasilitas yang ada di sekolah sering merusaknya nggih, untuk lebih rincinya. Iya Bu Ferry, bahkan itu kemarin sempat juga ada tiang bendera itu loh Bu, yang di las itu juga ya Allah patah Bu, bayangkan ini di las, terus kemudian ada jendela itu kaitnya yang sebenarnya ketika dibuka untuk menyangga itu juga diambil, terus belum lagi sapu, pel-pelan, kadang-kadang ya Allah ada apa ya dengan mereka gitu loh Bu. Oh, oke, Itu baik. yang saya saat Dengan ini. masalah seperti itu, apa faktor-faktor yang menyebabkan perilaku peserta didik sedemikian rupa menurut Bu Narmi? Faktornya kalau menurut saya ini anak-anak pada keyakinan kelas, nggih. Keyakinan kelas yang selama ini itu yang kemarin sempat dibuat, ternyata pemahamannya belum betul-betul masuk ke dalam jiwa mereka. Jadi kembali lagi pada keyakinan kelas yang dipegang anak-anak, penerapannya belum itu Bu. Itu menurut saya. Faktor yang pertama. Oke. Kemudian faktor yang kedua itu bisa juga mungkin dari saya ya, atau dari saya atau saya selaku bapak ibu guru yang kurang memberikan perhatian atau mungkin kepada anak-anak. Jadi saya asumsi saya itu apa anak-anak itu mencari perhatian ya. Itu menurut saya Bu. Baik, seperti itu. Lalu apa yang ingin Bu Narmi capai saat ini dengan melihat perilaku peserta didik tersebut? Yang saya inginkan itu anak-anak memiliki budaya positif Bu. Itu seperti yang kemarin materi yang sudah saya pelajari itu alangkah indahnya kalau budaya positif itu betul-betul terlaksana di kelas yang saya ampu dan bisa juga menular ke kelas-kelas yang lain dengan asumsi bahwa sekolah saya memiliki pelaksanaan budaya positif yang tangguh, itu menurut saya. Hmm, baik. Lalu melihat keinginan dari Bu Narmi seperti itu, apa rencana yang akan Bu Narmi lakukan untuk mencapai keinginan tersebut?
Yang ingin saya lakukan, satu, Bu Ferry, saya ingin mengembalikan pemahaman keyakinan kelas pada anak-anak saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau keyakinan kelas bisa terlaksana, maka akan imbasnya adalah adanya pelaksanaan budaya positif di kelas dulu. Bagaimana anak bisa berkarakter yang baik, kemudian anak-anak juga bisa menjaga fasilitas kelas, yang semua intinya itu adalah betul-betul pelaksanaan budaya positif. Dan kemudian saya harapkan nanti tujuan akhir saya adalah pelaksanaan budaya positif di sekolah saya. Itu Bu Ferry. Baik. Eh, budaya positif seperti apakah yang Bu Narmi maksud? Kegiatan seperti apakah yang bisa membuat anak-anak memiliki keyakinan terhadap kesepakatan atau keyakinan yang sudah Ibu Narmi putuskan saat di kelas kemarin? Itu yang pertama, Bu, yang saya masih ingat itu adalah bahwa setiap itu salah satu budayanya itu adalah berkaitan dengan keyakinan kelas bahwa saya ambil contoh bahwa setiap anak di kelas itu perlu belajar. Maka dari sana anak-anak akan ada pemahaman, oh saya butuh belajar. Maka dengan demikian tujuan saya dari rumah ke sekolah itu adalah betul-betul belajar. Sehingga ketika dia merasakan saya perlu belajar, maka dia akan juga menghormati temannya untuk bisa juga terpenuhi kebutuhan belajarnya. Dengan cara bagaimana mereka akan bisa saling menghormati ketika proses pembelajaran, bisa saling menghargai, kemudian juga fasilitas kelas yang menunjang kebutuhan belajarnya juga bisa terjaga dengan baik. Itu Bu Ferry, kalau menurut saya. Baik, adakah opsi rencana lain dari Bu Narmi dengan melihat selain di dalam kegiatan pembelajaran? Ada Bu Ferry. Nah, Ada, apa itu Bu? rencana saya itu selain di kelas, saya juga akan melaksanakan ini, istilahnya sosialisasi ya ke anak-anak itu. Saya punya komunitas penggiat literasi, Bu. Itu dari anak-anak. Nah, dari sana saya menginginkan, saya punya rencana bahwa anak-anak ini akan bagaimana berkolaborasi bisa istilahnya ya ketok tular dalam bahasa Jawa atau saling menyebarkan kebaikan hingga tertanam budaya positif yang ada di sekolah. Bisa memberikan contoh-contoh, oh seperti ini kita harusnya adab kita kepada Bapak Ibu guru. Oh seperti ini adab kita kepada kawan, bagaimana bisa bergaul dengan baik. Kemudian bisa juga anak-anak ini dengan komunitas literasinya bisa membuat karya yang menunjukkan bahwa fasilitas yang ada di sekolah itu adalah untuk kepentingan kita, yang bisa membuat kita belajar lebih baik lagi. Nah, itu bisa dengan komunitas penggiat literasi ini, dengan karya-karya mereka. Tidak hanya dalam bentuk tulisan, tidak hanya tapi juga bisa juga dalam karya video. Anak-anak saya kemarin tuh bervariasi Bu Ferry di komunitas penggiat literasi. Ada yang suka nulis, ada yang suka bikin puisi, ada yang suka bikin vlog juga. Maka saya punya keinginan dari sana insya Allah anak-anak bisa menyebarkan ini semua. Itu yang gambaran saya yang akan saya rencanakan. Ya, dari yang dijelaskan Bu Narmi, saya menangkap bahwa itu termasuk strategi atau langkah-langkah dalam melaksanakan rencana Bu Narmi. Lalu bagaimana Iya, jangka waktu pelaksanaannya, Bu? saya punya planning paling tidak 1 semester ini, Bu. 1 semester depan ini kalau nanti terpotong oleh bulan Desember yang mungkin libur nggih, itu nanti akan saya lihat prospeknya di akhir semester genap. Itu. Lalu apa indikator yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana yang Bu Narmi pilih tadi? Indikator menurut saya kalau saya berhasil itu satu, anak-anak bisa belajar ketika proses belajar itu semangat,
tidak saling mengganggu dengan temannya dan tujuan pembelajaran itu tercapai. Kemudian yang kedua, ada perubahan adab dan karakter anak-anak menuju ke arah yang positif. Kalau yang semula mungkin merusak, sapu, istilahnya dalam hal kecil, sapu saja dulu. Sapu, cikrak, dan sebagainya itu kalau misalkan dalam satu bulan kok utuh, tidak jadi kerusakan, maka itu sudah suatu prestasi atau indikasi keberhasilan, Bu. Itu untuk jangka pendeknya. Oke. Kalau untuk jangka panjangnya ya otomatis budaya positif betul-betul tertanam di sekolah saya. Itu. Ya, bagus. Oke. Lalu Bu, siapakah yang dapat membantu Bu Narmi melaksanakan rencana tersebut? Dan bantuan seperti apa yang Bu Narmi butuhkan? Iya. Kalau yang saya butuhkan itu satu adalah kerjasama saya sendiri, Bu. Kemudian anak-anak dan juga adalah teman sejawat. Rekan-rekan saya itu pasti bisa membantu apa yang akan saya rencanakan. Dan juga dukungan juga saya perlukan adalah dari pihak pemangku kebijakan yang ada di sekolah saya, Bu. Oke, baik. Jadi dari apa yang telah kita bahas tadi dari awal, Bu Narmi, apa kesimpulan dari yang telah kita bahas? Kesimpulan saya bisa mengatasi masalah yang dihadapi anak-anak berkaitan dengan penurunan karakter, yaitu belum terlaksananya budaya positif di sekolah saya itu dengan satu, saya berkolaborasi dengan anak-anak, juga berkolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian saya lakukan dulu dalam hal yang kecil-kecil dulu, maka nanti akan menghasilkan yang besar. Maka kesimpulan saya, insya Allah saya bisa mengatasi masalah yang saya hadapi, Bu. Saya sudah tidak bingung lagi. Itu. Saya sudah punya gambaran ke sana, Bu. Oke, baik. Semoga apa yang menjadi rencana Bu Narmi dalam mengatasi perilaku peserta didik yang sedemikian rupa dapat berhasil. Oke, Bu Narmi, sukses selalu dan tetap semangat untuk Bu Narmi. Terima kasih, Bu Ferry. Terima kasih sekali Ya, atas sama-sama, bantuannya. Bu. Ya, sama-sama, Bu Narmi. Ya. Oke, wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ferry. Baik, dari kegiatan kucing kita, saya sebagai coach dan Bu Narmi sebagai kuci saya akan menyampaikan refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi. Menurut saya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah kehadiran penuh, baik pikiran, badan, dan hati saya itu fokus kepada Bu Narmi yang menyampaikan unek-uneknya tadi, lalu mendengarkan aktif, saya menyimak dan tidak, saya merasa tidak melabel atau memberi penilaian pada Bu Narmi. Dan selanjutnya memberi pertanyaan berbobot dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai tujuan Bu Narmi. Lalu yang kedua, apa yang masih perlu saya perbaiki atau tingkatkan, yaitu saya perlu memperhatikan urutan tahapan tirta. Karena tadi saya merasa ada di tahapan rencana aksi harusnya pertanyaan yang nomor 1 saya taruh di selanjutnya atau terjadi kesalahan urutan pertanyaan Kebalik. di tahap rencana aksi ya seperti itu. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu saya perlu bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang apa yang menjadi tujuan Bu Narmi sebagai coach.
Lalu pertanyaan terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya kita masih perlu mempelajari kembali materi di modul 2.3 ini dan berlatih kuci baik dengan keluarga ataupun siswa di sekolah. Kenapa saya tidak dengan rekan guru? Karena saya untuk tahap sekarang ini saya masih perlu belajar. Jika saya langsung terjun kepada rekan kerja, saya khawatirnya saya tidak bisa menjadi seorang coach yang baik, yang memenuhi kompetensi inti pada kegiatan coaching seperti itu. Selanjutnya, sebagai kunci, Bu Narmi, saya mohon Bu Narmi memberikan umpan balik kepada diri saya. Silakan Bu Narmi. Oke. Terima kasih Bu Ferry. Yaitu untuk pertanyaannya adalah apa yang Anda rasakan pada saat di coaching, ya. Nah, ini yang saya rasakan pada saat saya di coaching Bu Ferry tadi, saya merasa dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya juga merasa nyaman, saya dapat menceritakan masalah saya itu apa adanya, sesuai dengan yang terjadi, tubuh saya jadi mengalir begitu saja. Dan juga dari Bu Ferry yang saya rasakan adalah tidak ada pertanyaan yang menekan, yang membuat saya merasa digurui atau saya sedikit takut atau gimana, saya merasa nyaman aja dan tidak tertekan. Itu yang saya alami, Baik. Bu Ferry. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Narmi atas umpan balik yang telah disampaikan.